Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bareng ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bidah. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di kesempatan sore hari yang penuh dengan keberkahan ini dalam rangka kita melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan salat asar secara berjamaah dan dilanjutkan dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui bahwasanya duduknya kita di sini di majelis ini merupakan sebuah kenikmatan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan ini merupakan jalan tercepat kita untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa laki-laki, perempuan yang berjalan dari rumahnya dalam rangka untuk menuntut ilmu, belajar agama Islam, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Ini sebuah kabar gembira dari Nabi kita Muhammad SAW bagi siapa saja yang suka duduk di majelis ilmu, siapa saja yang mau meluangkan waktunya untuk belajar. Karena di era sekarang di kota kita di Lubuk Linggau, itu sebenarnya tidak ada lagi alasan untuk tidak belajar ilmu agama. Kajian pagi untuk ibu-ibu ada, kajian sore alhamdulillah hampir setiap hari ada, ba'da maghrib juga sama, hampir setiap hari ada. Tinggal kita cari mana yang paling dekat dengan tempat tinggal kita. Alhamdulillah, kalau dibandingkan 10 tahun yang lalu atau 12 tahun yang lalu, di Lubuk Linggau ini sulit kita untuk mendapatkan majelis ilmu. Kita harus melakukan perjalanan jauh, dan itu pun hanya ada di satu masjid. Dulu awal-awal hijrah, awal-awal kita mengenal dakwah ini, hujan, panas, gerimis, itu bukan jadi halangan untuk kita belajar ilmu agama. Tapi sekarang tidak bisa. Sekarang sudah
terlalu banyak fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk mempelajari agama Islam. Kalau nggak sempat sama sekali, masih ada live streamingnya, masih ada rekamannya. Alhamdulillah. Tapi tentu beda ya, keberkahannya beda antara duduk di majelis ilmu dengan mendengarkan rekaman. Karena siapapun yang duduk di majelis ilmu, Allah akan turunkan sakinah. Apa itu sakinah? Ketenangan, betul? Ketenangan. Saking tenangnya apa? Ada yang ngantuk, tidur. Ya ini bukti bahwasanya majelis ilmu itu adalah tempat yang sakinah, yang mendatangkan ketenangan. Masalah paham atau tidak pahamnya nanti dulu. Yang penting duduk di majelis ilmu untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini majelis yang benar seperti itu, ikhwah. Majelis yang benar itu ketika kita keluar dari majelisnya, bubar, ya, keimanan kita bertambah. Kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu majelis yang benar. Ini keluar dari majelis bukannya semakin jadi. Oh, ini ada yang salah berarti. Yang akan kita bahas di kesempatan kali ini adalah tentang zuhud. Sering ya kita ya dengar ya, zuhud. Oh ya, antum tidak zuhudnya. Nah, sekarang kita belajar nih, apa pengertian zuhud yang sebenarnya itu apa? Karena saya pribadi dulu ya, tahu yang namanya zuhud itu ya kalau kita pakai baju yang compang-camping, pakai baju yang jelek ya, yang kumal. Itu zuhud namanya. Benar-benar meninggalkan perkara dunia. Nah, itu zuhud. Itu dulu. Tapi setelah kita belajar, oh ternyata itu definisinya kurang pas. Pengertian zuhud yang kurang pas. Ya, semoga yang akan kita bahas ini bermanfaat untuk saya pribadi dan ikhwah sekalian ya. Kita sama-sama belajar tentang zuhud agar kita tidak salah pengertian nanti. Perkara zuhud ini ikhwah sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad As-Sa'di. Dia berkata bahwasanya ada orang yang mendatangi Nabi Muhammad SAW. Orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Wahai Rasulullah, kasih tahu aku satu amalan ya, yang kalau aku melakukan ya, maka Allah akan mencintaiku dan juga manusia akan mencintaiku. Ya ini ya. Para sahabat ini aktif tanya nih, wahai Rasulullah, kasih tahu aku amalan apa yang kalau aku melakukan itu maka Allah akan mencintaiku dan manusia juga akan mencintaiku. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, izhad fid dunya yuhibbukallah wa izhad fima fi aidin nas yuhibbuk. Zuhudlah. Izhad itu fil amr, kalimat perintah. Zuhudlah. Zuhudlah pada dunia. Zuhudlah pada dunia, maka Allah akan mencintaimu. Wa izhad fima fi aidin nas yuhibbuk. Dan zuhudlah apa yang ada di sisi manusia. Manusia pun akan mencintaimu. Ini ikhwan ya. Dalam hadis ini
Rasulullah SAW menasihatkan dua perkara. Yang pertama zuhud terhadap dunia. Dan ini akan membuahkan kecintaan Allah. Dan zuhud pada apa yang ada pada sisi manusia. Maka ini akan mendatangkan kecintaan manusia. Terus gimana tentang zuhud terhadap dunia? Dan ini sudah disebutkan dalam Al-Quran, ikhwah. Telah disebutkan dalam Al-Quran ya, dan beberapa hadis. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman di zaman, atau orang-orang yang beriman di kalangan keluarga Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala alladziina amana ya qaumi tabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang orang-orang yang beriman. Orang beriman itu berkata, wahai kaumku, ikutilah aku. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Ya qaumi, wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah mataun, kesenangan yang menipu, kesenangan yang sementara. Wa innal akhirata hiya darul qarar, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Ini orang-orang yang beriman di zaman Fir'aun, mereka saling menasihati. Wahai kaumku, peloki aku. Ini mereka mengajak. Maka aku akan tunjukkan kepada kalian jalan yang benar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya kesenangan sementara. Ya, benar, ikhwan. Paling kenceng umur kita berapa sih? Dalam sebuah hadis disebutkan berapa? 60 sampai 63. Dan sedikit yang lebih dari itu. Ya mungkin kita sekarang di dunia punya segalanya ya. Apa yang kita inginkan itu ada. Tapi ketika kita meninggal, ketika Allah cabut nyawa kita, apa yang bisa kita bawa? Cuma 3 perkara. Apa? Doa anak soli, ilmu yang bermanfaat, dan sodakoh jariyah. Cuma itu yang kita bawa. Ya, terus kalau kita ngumpulkan harta terus. Kita mati, kalau bapak istrinya nikah lagi. Ya, yang menikmati hartanya siapa? Suaminya, suami barunya. Atau kalau tidak seperti itu, karena jarang ya, yang suaminya meninggal, istri nikah lagi itu jarang. Atau wal iyasubillah, hartanya jadi rebutan. Nah, ini banyak terjadi. Kita sering ketemu kasus seperti ini ya. Bapaknya pengusaha sukses, ya kan? Asetnya banyak. Ketika mati, anak-anaknya tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rebutan, saling mengklaim. Wah, ini repotnya. Jadi kurang pas ya. Muda berkelana, tua bercerita. Ini nggak sempet tua, mati duluan banyak juga. Karena sering kita dengar nih. Ayolah ke sana dulu. Kita ini masih muda berkelana, nanti tua bercerita. Ini kalau sampai tua, kalau nggak sampai tua gimana? Yang benar terus gimana, Ustaz? Yang benar ya, mumpung masih muda ya kita manfaatkan waktu kita dengan hal yang baik. Hal yang bermanfaat. Yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Ghafir ayat yang ke-38 dan 39. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, bal tu'thirunal hayatad dunya. Ini mungkin hadis yang
dibaca ya pas salat Jumat. Surat Al-A'la. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi orang-orang kafir, Allah menceritakan surat Al-A'la ini menceritakan tentang orang-orang kafir. Bal tu'thirunal hayatad dunya, tapi orang-orang kafir ini lebih milih kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Terus gimana Ustaz? Masih bingung Ustaz? Masih bingung. Apakah kita ini nggak usah dapat dunia lagi? Ya, fokus ngejar akhirat aja, duduk di kajian, nggak usah kerja, apa gimana Ustaz? Bingung juga ini. Sering kita ingatkan di sini, wah. Allah tidak memuji orang yang 24 jam di masjid terus, enggak. Allah juga tidak memuji orang yang 24 jam tuh kerja nyari dunia terus, enggak. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala suka dengan orang yang dia bekerja, tapi ketika datang kewajiban dia tinggalkan pekerjaannya, dia tinggalkan dunianya gitu loh. Ada apa Ustaz? Yang penting sholat welah, jadilah yang penting sholat wajib. Ya bukan hanya sholat wajib, kewajiban kita itu banyak. Di antaranya apa? Belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama. Jadi kalimat yang mengatakan, woi Tat, harus seimbang antara dunia sama akhiratnya, harus seimbang. Ini kurang pas. Karena apa? Tujuan utama orang mukmin, ya, tujuan prioritas utama orang-orang yang beriman itu tetap akhirat. Ikhwan, kalau prioritas kita apa? Akhirat, ini pernah kita jelaskan ya, beberapa pertemuan yang lalu. Maka dunia akan mendatangi kita dengan hina. Dunia akan mendatangi kita dengan hina. Dengan catatan ya, standar syukur kita itu bukan orang lain. Standar syukur kita bukan orang lain. Kita naik motor tahun 2005 misalnya. Tapi kita berteman dengan orang yang naik Rubicon, naik mobil yang MM-an. Ya, kesel kita. Ini standar kita orang lain. Tapi kalau prioritas kita akhirat, ya, dunia akan mendatangi kita dengan hina. Allah itu ikhwan, Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kalau ingin ya kita pengen semua, kenikmatan dunia ini pengennya semua. Ya, pengen dapat semua, pengen digenggam semua dunia ini. Kalau bisa, ini pengennya. Kalau sekarang Allah berikan kita apa yang kita punya saat ini, ya, itu udah berarti Allah tahu gitu loh. Oh, berarti kamu tuh batasnya sampai ini aja. Kalau prioritas kita akhirat ya, maka dunia akan mendatangi kita dengan hina. Tapi sebaliknya ikhwah, kalau prioritas utama kita itu dunia dan dunia terus, maka Allah akan cerai beraikan urusan kita. Allah akan cerai beraikan urusan kita. Wal iyazubillah, sampai ada orang yang meninggalkan sholat karena alasannya apa? Kerja. Tidak sempat Ustaz, kerja. Dia mencari rizki dengan cara meninggalkan pemberi rizki. Gimana kira-kira? Aku ini kerja, tidak sempat begawi, sibuk, tidak sempat kajian, tidak sempat duduk di majelis ilmu, tidak sempat, sibuk. Ya dikiranya kita semua ini pengangguran nih kok. Ya kita semua ini bisa pekerjaan gitu loh, paham ya? Orang yang duduk di kajian pada maghrib, pada subuh, pada asar, ya semuanya kerja. Tapi mereka meluangkan waktu, paham nggak? Meluangkan waktu bukan nunggu waktu luang. Agaklah belajar agama, dengar ceramah nih ya, Jumat belajarlah. Agak lama dikit, paling lebaran, setahun 2 kali. Padahal ini kewajiban. Yang kita lakukan ini adalah kewajiban. Ya, karena pandangan kaum muslimin ya, di lingkungan kita melihat orang yang yang pakai jenggot, orang yang berangkat ke masjid sholat 5 waktu berjamaah, ya, orang menganggapnya, woi soleh nih anu gini. Padahal ikhwah, ini adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ini adalah
sikap seorang muslim pada umumnya. Laki-laki ke masjid, wahai, soleh nih. Lihat orang pakai jenggot, berlebihan yang beragama nih. Yang biasa-biasa mas beragama tuh. Yang biasa gimana? Biasa nggak sholat, ya. Biasa nggak puasa. Ini hal yang biasa di masyarakat kita. Ya. Ini harus dirubah, ya. Yang pemikiran seperti ini harus dirubah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Bal tu'thirunal hayatad dunya." Tetapi orang-orang kafir itu mereka lebih memilih kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat ini lebih kekal kata Allah. Kita bebas, sekarang bebas mau melakukan apa saja. Sampai kita mati bebas melakukan apa saja, bebas, silahkan. Tapi ingat ikhwah, tempat kembali kita cuma dua pilihan. Tidak ada pilihan ketiga antara surga dan neraka. Ya memang amal solih kita ini bukan menentukan kita masuk surga, neraka atau enggak ya. Tapi amal solih kita itu yang akan menentukan kita amal solih kita akan menentukan di mana posisi kita di surga. Ya. Amal solih kita akan menentukan posisi di mana letak kita nanti di surga. Ya. Karena akidah seorang muslim, seseorang masuk surga itu karena rahmat dan kasih sayangnya Allah. Gimana cara kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah? Ya kita kerjakan, berusaha mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan kita berusaha menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, "Wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi." Wallahi, kata Nabi, demi Allah, tidaklah dunia ini dibandingkan dengan akhirat itu seperti jari kalian yang dicelup. Nabi Muhammad SAW atau perawi hadis itu mengisyaratkan tangan Nabi Muhammad SAW itu dicelupkan dalam air. Kemudian wa asyaru fil yammi, fil yammi fal yanzur bima yarji'. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan dunia itu tidak lebih dibandingkan dengan akhirat, melainkan jari yang dicelup di dalam lautan. Kemudian diangkat, yang netes, nah yang dibawa sama jari kita ini, nah itulah dunia. Dibandingkan dengan akhirat. Karena setelah ini, masih banyak proses kita. Setelah kita meninggalkan dunia ini, proses kita tuh masih panjang. Nah yang menentukan proses ke depannya itu, ya amal kita selama di dunia ini. Dari kita balik sampai kita mati, nah itulah yang menentukan kondisi kehidupan kita setelah kematian. Karena setelah kematian itu ada namanya azab kubur, ada nikmat kubur, ya, ada padang mahsyar, ada yaumul mizan, timbangan, ada sirat. Ya. Ini masih panjang prosesnya. Dan yang menentukan kita, ya selama kita di dunia. Lebih baik kita bersabar di dunia, bersabar dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala daripada kita sabar di neraka. Enggak apalah Sat, masuk neraka sehari 2 hari. Enggak bisa seperti itu, ikhwah. Masuk neraka sehari 2 hari. Enggak apa Sat, dosa-dosa kecil enggak apalah. Wah, ini enggak akan ada yang tahan, ikhwah. Tidak akan ada yang tahan. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha sarbata ma'in." Seandainya harga dunia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala sebanding dengan sayap seekor nyamuk, kana kafiran,
Masaqa kafiron minha syarbatan ma'in. Maka tentu Allah tidak akan mau memberi orang kafir walaupun setetes air atau walaupun seteguk air, bukan setetes. Kenapa orang-orang kafir itu, ikhwah, diberikan dunia sama Allah? Pernah kepikiran nggak kita? Orang-orang non-muslim itu diberikan dunia sama Allah. Ya karena dunia ini nggak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ikhwah. Ya. Ini nggak tahu ada surveinya apa enggak. Tapi sejauh sependek pengetahuan saya ya, yang banyak orang kaya di Lubuk Linggau ini ya, itu non muslim semua. Yang punya perusahaan-perusahaan besar itu non muslim semua. Dan yang menyedihkan itu kaum muslimin ya bekerja di situ. Gitu loh. Ada yang nggak boleh sholat ya. Nggak boleh meninggalkan toko karena apa? Toko lagi rame waktu sholat. Lagi baik waktu sholat di rumah aja. Wah ini tergadaikan agamanya itu. Ada yang nggak boleh pakai jilbab. Ya. Wah ini demi dunia, ikhwan. Ini demi dunia. Jadi jangan heran, ikhwan. Jangan heran kalau melihat orang non-muslim itu lebih kaya daripada orang muslim. Karena Nabi Muhammad SAW sendiri yang mengabarkan, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallah," seandainya harga dunia itu di sisi Allah janaha ba'udatin, sebanding dengan sayap seekor nyamuk, masaqa kafiran minha syarbatan ma'in, maka tentu Allah tidak akan memberi orang-orang kafir walaupun seteguk air. Ini orang non-muslim bukan hanya seteguk air. Banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nggak usah iri, sekali lagi, nggak usah hasad, nggak usah iri sama orang non-muslim yang diberikan kenikmatan dunia. Karena yang kita punya saat ini pun itu sudah memberatkan kita di yaumul hisab, ikhwan. Yang kita miliki saat ini itu sudah cukup memberatkan. Apalagi dengan mereka. Ya, walaupun orang-orang kafir tuh wallahu alam ya nggak dihisab ya. Orang-orang kafir itu tidak dihisab, langsung dicelupkan ke neraka. Gimana dia nggak beriman? Mereka itu tidak beriman. Kemudian ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Zuhud terhadap dunia. Tadi ada dua ya, zuhud terhadap dunia. Maksudnya makna dari zuhud terhadap dunia. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala. Yang namanya zuhud terhadap dunia itu berpaling darinya dengan sedikit dalam memiliki. Ini pendapat Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala. Ini banyak ya, ulama itu mendefinisikan zuhud itu banyak, tapi hampir semuanya itu berdekatan maknanya. Ulama Ahlussunnah ya, bukan ulama yang lain. Karena ada yang mendefinisikan zuhud itu ya semakin kita meninggalkan dunia semakin zuhud. Pakai baju jelek compang-camping ya. Bahkan di zaman Imam Syafi'i rahimallahu taala itu kalungan ini kelapa. Semakin hina dirinya itu semakin bagus, semakin zuhud. Nah, ini nggak boleh. Dan pendapat yang paling masyhur ya, tentang zuhud terhadap dunia ya. Pendapatnya Abu Dzar radhiyallahu an yang mengatakan tentang zuhud, az-zahadatu fid dunya laisat bitahrimil halali wala idha'atil mali walakin zahadata fid dunya
alla takuna bima fi yadaika au saqa mimma fi yadallah wa antakuna fi sawabil musibati idza anta asibata biha arghaba fiha law annaha abqiyat laka. Zuhud berkata Abu Dzar, zuhud terhadap dunia itu bukan berarti mengharamkan yang halal. Bukan mengharamkan yang halal. Dan juga bukan menyia-nyiakan harta. Akan tetapi, zuhud terhadap dunia adalah engkau begitu yakin terhadap apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tanganmu. Zuhud juga berarti ketika engkau tertimpa musibah, engkau lebih mengharap pahala dari musibah tersebut daripada kembalinya dunia itu padamu. Apa doanya ketika kita tertimpa musibah? Lupa lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma. Jadi ketika kita ditimpa musibah, ikhwah, kita menerima dan kita berharap wa akhlifli khairan minha, dan gantilah dia dengan lebih baik. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya segala sesuatu itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita baca doanya. Kita berdoa, kita yakin bahwasanya yang di tangan Allah itu lebih baik daripada apa yang di tangan kita. Karena ketika apa? Allahumma jurni, ya Allah berikanlah ganjaran pahala untukku, wa akhlifli khairan minha. Ya Allah berikanlah pahala untuk musibahku dan gantilah dia dengan yang lebih baik. Ini doa ketika kita ditimpa musibah. Sedih wajar, tapi berlebihan jangan. Anak meninggal, kehilangan harta, sedih wajar, tapi jangan sampai kita berlarut-larut. Pasti ada hikmah di situ. Misalnya anak kita lagi lucu-lucunya nih, 4 tahun, 5 tahun, 2 tahun lagi lucu-lucunya, Allah ambil. Sedih gak kita? Ya sedih, wajar. Kalau kita membaca doa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik lagi. Kalau nggak digantikan di dunia, ya di akhirat. Seperti itu. Ini pendapat Abu Dzar tentang zuhud. Ditambahkan oleh Yunus bin Maisyarah rahimallahu ta'ala, pengertian zuhud dari yang disampaikan oleh Abu Dzar. Beliau menambahkan bahwasanya zuhud itu samanya pujian dan celaan ketika dia berada di atas kebenaran. Ketika kita melakukan kebenaran, kita yakin nih, manhaj yang kita jalankan saat ini yang benar. Kita nggak peduli, nggak peduli mau dikatain orang, mau dipuji orang, jalan terus. Kalau nggak dipuji kita, lesu melakukan ibadah. Kalau lagi dipuji, wah semangat kita. Wah ini berarti ada yang salah dengan hati kita. Berarti ini ada yang salah. Bismillah. Kalau kita mau memperhatikan nih, penjelasan dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala terhadap 3 unsur dari pengertian zuhud. Yang pertama tadi, zuhud, yaitu kita yakin bahwa apa yang ada di sisi Allah itu lebih diharap-harapkan dari apa yang ada di
sisinya, sisi orang tersebut. Ini tentu dibangun ya di atas rasa yakin yang kokoh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah buah dari amal ya, kawan. Zuhud ini amalan hati. Dan ini buah dari tauhid yang kita pelajari. Semakin kita cinta kepada Allah, semakin kita takut kepada Allah, rasa harap kita akan semakin besar. Kalau kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan kecewa. Tapi kalau kita berharap sama manusia, berharap sama makhluk, pasti kecewa. Kita punya utang nih, contoh nih. Kita punya utang, kita nggak punya uang untuk melunasi. Sedangkan sudah jatuh tempo. Teman kita yang lain, ya, dia mau minjemin. Ya insya Allah Anda bantu. Ini udah kita ngomong insya Allah tanggal sekian Anda bayar. Tapi qadarullah, teman kita yang satu ini meleset. Kecewa gak kita? Yang ingin dari kejar-kejar, kita berharap sama ini. Tapi kalau kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tidak akan kecewa. Kalau Allah belum berikan di dunia, ya, pasti Allah akan gantikan di akhirat berupa apa? Pahala di sisi Allah. Ya. Udah dunia ini apa ya? Ya kita tinggal mengikuti takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah membawa kita kemana. Kira-kira antum nyangka nggak sekitar 15 tahun yang lalu antum posisi sekarang duduk di sini dengan antum kerja di sini, antum kira-kira nyangka nggak? Sebagian nggak nyangka gitu. Ada yang kuliah jurusan teknik informatika, kerjanya di mana? Pertambangan, kerjanya nyupir, banyak seperti itu ya. Yang nggak sesuai dengan apa yang dia cita-citakan. Tapi inilah yang disebut dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya hidup itu tinggal kita mengikuti takdirnya Allah. Nah, jalan nih, ada dua cabang. Ini cabang yang benar, ini cabang yang salah. Tergantung kita mau ikut yang mana. Allah sudah tunjukkan nih jalannya. Perkara dunia aja kita ini ada ilmunya ya, kau bayangkan. Perkara dunia itu ada ilmunya, apalagi perkara akhirat. Jangan kita bersandar dengan takdir, nah ini nggak boleh. Ini sebenarnya pembahasan khusus. Bersandar dengan takdir. Dan Ustaz, cain lame makan, tidur, ya, ikut orang tua, ya kan, makan, tidur. Kalau takdirkan Allah, kalau Allah takdirkan kami kaya, Ustaz, insya Allah bakal kaya tuh Ustaz. Paham nggak? Dia menyandarkan diri dia hanya kepada takdir. Nggak ada ikhtiar, nggak ada usahanya sama sekali. Ibaratkan dia belum punya anak, ya pengen punya anak tapi nggak mau nikah. Gimana kira-kira? Bisa nggak kira-kira? Ya bisa, anak pungut ya. Anak adopsi. Ini bukan seperti itu konteksnya. Ya. Dia pengen punya anak tapi dia tidak mau menikah. Kalau pengen punya anak, ikhtiarnya apa? Ya menikah. Gitu loh. Punya istri. Ini ikhtiar, usaha. Yang disebut dengan dunia. Nggak boleh kita bersandarkan hanya kepada takdir. Sakit, udahlah sakit lah. Kalau sembuh ya sembuh dewek lah. Harusnya gimana? Ikhtiarnya, jalan yang benarnya gimana? Ya kita berdoa dulu. Berdoa kepada Allah, minta disembuhkan penyakitnya. Setelah itu kita ikhtiar ke rumah sakit, kita nemuin dokter, konsultasi. Ya, ini ikhtiar namanya. Tapi kalau sudah ditetapkan oleh Allah, sakit kemudian meninggal misalnya, ya ini adalah yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kayak seperti itu. Ada sebuah kisah dari Abu Hazim rahimahullahu taala. Ada orang yang dikenal begitu zuhud terhadap dunia. Kemudian ditanya, apa hartamu itu apa sekarang? Ditanya tentang harta dia, orang yang zuhud ini. Kemudian orang ini menjawab, aku memiliki 2 harta yang membuatku tidak khawatir miskin. Dia punya 2 harta yang 2 harta ini membuat dia tidak akan miskin. Yang pertama, rasa yakin kepada Allah. Dan yang kedua,
tidak mengharap-harap apa yang ada di sisi manusia. Nih dua ini. Rasa yakin kepada Allah. Kita buka bisnis nih, yakin sukses. Yakin, kita sudah tahu ilmunya, ya, strategi marketingnya kita tahu, ya. Kita terus berdoa kepada Allah, minta dimudahkan urusannya, ya. Ini rasa yakin terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rasa tidak ingin berharap terhadap manusia. Jangan sekali-kali kita berharap pada manusia, ya. Ini tutorial kecewa. Kalau kita berharap pada manusia itu kita pasti kecewa. Tapi kalau kita berharap hanya kepada Allah, maka tidak akan kecewa. Pasti Allah akan balas rasa harap kita. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Kemudian berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan tentang hakikat zuhud. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, zuhud adalah ridha pada Allah Azza wa Jal, memiliki sifat qanaah. Ya, itulah zuhud. Ridha dengan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia memiliki sifat qanaah. Apa itu qanaah? Nerimo. Kita usaha nih, dagang misalnya, jualan es. Kita ambil contoh lah. Sudah ikhtiar, ya, persiapan, strategi marketingnya sudah pas. Qadarullah, hari ini cuma laku 50 cup misalnya. Ya ini rezeki dari Allah, alhamdulillah. Nggak ngeluh. Lah iklan bayar, lah endorse, lah bayar sekian ratus ribu. Ya. Cuman boncos terus iklan ini. Ya. Penjualan ini nggak sesuai target. Nah, ini ngeluh dia. Kalau tauhidnya benar, ya, dia memiliki sifat qanaah, alhamdulillah. Alhamdulillah berarti ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang modelnya seperti ini, nah dia memiliki sifat goni. Sifat yaitu merasa cukup. Tidak istibto. Apa istibto? Yaitu rasa untuk pengen cepat sukses. Banyak ya. Rasa pengen cepat sukses. Ini buat para suami ini. Ini penyakit nih kok. Penyakit istibto. Rasa pengen cepat sukses. Belum mampu punya rumah, maksa punya rumah. Kita nggak wajib punya rumah ya. Kita nggak wajib punya rumah, tapi kita wajib punya tempat tinggal. Beda ya. Punya rumah sama punya tempat tinggal. Punya tempat tinggal dari mana? Ngontrak, kos, apalagi dari rumah inventaris, ya. Rumah singgah, rumah dikasih perusahaan, tempat tinggal. Ini apa ya? Tempat tinggal. Tapi kita nggak berdosa kalau kita mati kalau nggak punya rumah itu nggak berdosa. Belum mampu punya rumah, maksa punya rumah, nggak tahu gimana caranya. Yang penting punya rumah, entah minjem saudara, minjem duit berapa? 150 juta. Aku nak bikin rumah kecil-kecilan jadilah. Daripada ngontrak, pikirnya. Nah, apalah, aku nyicil bela. Nyicil waliyazubillah 500.000. Tapi 25 tahun. Gimana itu? Kalau mati siapa bertanggung jawabnya? Mati dalam keadaan membawa dosa seperti ini. Nah, ini berbahaya ya kok. Kalau kita ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita, nah inilah sifat al-ghani. Sifat yang merasa cukup. Oh. Umur sekian, umur segini, saya belum punya rumah. Berarti inilah yang terbaik untuk saya. Umur segini belum punya mobil, nggak apa-apa, nggak berdosa gitu. Nggak apa-apa kok. Umur 30, umur 31 belum punya kendaraan, belum punya mobil, nggak apa-apa, nggak berdosa. Sabar. Tapi kalau kita punya emang kebutuhan kita, mobilitas kita banyak menggunakan mobil, ya. Kita punya penghasilan yang cukup, kalau nggak beli ya zolim juga kita. Misal punya income 25 juta per bulan, bisa nabung. Anaknya 4 misalnya, udahlah boncengan aja lah, pakai motor metik aja lah.
Masih kecil. Boncengan anaknya 4 sama istrinya. Zolim ini. Karena apa? Dia punya uang. Ya, dia diberikan oleh Allah itu kelebihan rizki. Ya. Tapi kalau dia tidak punya, ya, penghasilan masih di bawah UMR misalnya, tapi maksa, ya, ini maksa punya rumah, maksa punya kendaraan roda 4. Oh, ini berbahaya. Ya. Yang capek siapa? Dia sendiri. Ya. Yang capek pasti dia sendiri. Dia tidak menerima yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Itu pengertian zuhud, ikhwah. Intinya qanaah. Intinya apa? Qanaah. Kita bersyukur terus. Kalau kita bersyukur apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah nikmatku kata Allah pada kalian. Kalau kalian bersyukur, saya tambah nikmatku kata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Gajian segini alhamdulillah. Sabar. Ya, kalau kita melihat orang, wah enak nih ya wong ini punya mobil, punya rumah, ya kan, punya usaha. Kita nggak tahu cicilan dia berapa gitu loh. Ya, kan sering gitu. Kerjaan sama nih. Kalau saya tahu nih, ini income dia sebulannya tahu sama kita kerjanya. Tapi wah dia udah punya mobil, dia punya ini. Akhirnya apa? Hasad kita. Padahal kita nggak tahu cicilan dia per bulan itu berapa gitu loh. Paham ya? Ini. Tapi kalau standar syukur kita itu bukan orang lain, nah, baru kita memiliki hidup yang tenang. Jangan sekali-kali membandingkan rizki kita kepada dengan rizki orang lain. Kita gajinya di bawah UMR, tapi circle kita, teman-teman kita yang gajinya 3 digit, 2 digit, wah yang pengep gitu ya. Orang biasa ngopi harga 58.000 biasa aja. Kita kopi 8.000 di warung broto. Biasa 5.000, 8.000. Kalau kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, bahaya ya. Kemudian ya, dari penjelasan Ibnu Hazm, dari penjelasan Ibnu Rajab Afwan, di antara bentuk zuhud adalah jika seorang hamba itu ditimpa musibah dalam hal dunia, berupa apa? Hilangnya harta, hilangnya anak, ya, atau semisalnya, maka dia lebih mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala daripada dunia itu tetap ada padanya. Kita punya duit cuman 1 juta misalnya. Wah, ini andalan kita nih, ya kan? Tanggal-tanggal 20 nih andalan kita nih. Qadarullah hilang. Di apa, di tas atau di dompet. Wah, rasanya nyesalnya ini berhari-hari kayaknya. Tapi orang yang zuhud, ya, dia lebih mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kesel ya wajar. Uang cuman ini hilang gitu loh. Tapi kalau dia bisa, dia bisa memiliki rasa yakin bahwasanya saya akan mendapatkan pahala dari musibah saya ini. Apa tadi doanya? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ja'urni fi musibati. Sesungguhnya segala sesuatu itu milik Allah Subhanahu wa taala dan hanya kepada Allah kita akan dikembalikan. Allahumma ja'urni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala untuk musibahku. Wa akhlifli khairan minha, dan gantilah untukku yang lebih baik darinya. Jadi hilang 1 juta, besok Allah kasih kita peluang usaha atau bahasa lingkungannya loka ya, yang menghasilkan kita misalnya 2 juta, 3 juta. Kalau kita ikhlas dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ya karena nggak ada orang yang rela hartanya hilang, ikhwah ya. Ustadz ini ngomong saya itu karena belum merasoi baik ya. Nggak ada manusia yang rela hartanya hilang. Ya. Kita harta aja tahan, kalau uang kita berapa M aja tahan nyewa brankas ya kan, deposit ke bank pakai kotak loker brankas ya, ke brankas, tahan beli brankas harga puluhan juta yang nggak bisa rusak karena bom segala macamnya.
Nggak ada orang yang rela hartanya hilang. Kalau udah tahu ada orang yang nggak rela hartanya hilang, terus gimana cara dia berharap pahala? Ini kan berat ini. Ini sesuatu yang berat. Namun pendapat Abu Dzar, dia mengistilahkan bahwasanya zuhud itu dia yakin, dia memiliki rasa yakin dan kokoh terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia berharap pahala dari musibah dunia daripada dia mengharapkan dunia itu tetap ada padanya. Dan ini ikhwan, tidak mungkin tidak mungkin bisa tanpa keimanan yang kuat. Tidak mungkin bisa tanpa keimanan yang kuat. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan doa yang bagus kandungannya, yaitu berisi rasa yakin, permintaan rasa yakin agar selalu ringan ketika menghadapi musibah. Nabi Muhammad SAW mengatakan, mengajarkan kepada kita, Allahumma aqsim lana min khosyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighna bihi jannataka wa minal yakini ma tuhawwinu bihi alaina musibati ad-dunya. Kata Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, Allahumma aqsim lana, ya Allah, curahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu, min khosyatika, rasa takut kepadamu, yang menghalangi kami dari bermaksiat kepadamu, dan ketaatan kepadamu, yang mengantarkan kami kepadamu, kepada surgamu. Dan curahkanlah rasa yakin, rasa yakin yang dapat meringankan berbagai musibah di dunia. Kalau kita bisa menghafal doanya, ya, agar kita yakin. Karena kita semua pasti pernah merasakan apa? Musibah. Kita pasti punya musibah. Dan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang zuhudnya. Barang siapa yang zuhud terhadap dunia, maka dia akan semakin ringan menghadapi musibah. Tentu saja yang dimaksud dengan zuhud di sini adalah tidak mengharapkan dunia itu kembali ketika musibah itu datang. Sekali lagi, Ikhwan, sikap seperti ini tidak mungkin terjadi tanpa rasa keimanan yang tinggi, rasa keimanan yang kuat. Gimana harta kita hilang, kita berharap pahala? Wah, ini berat. Ini sesuatu yang berat gitu loh. Tapi kita diperintahkan untuk zuhud. Zuhud terhadap dunia. Kemudian pelajaran yang ketiga, zuhud adalah keadaan seseorang ketika dia dipuji dan dicela dalam kebenaran itu sama aja. Kita tegar di atas sunnah misalnya. Kita berusaha mengamalkan sunnah. Dicela orang, dipuji orang, dihina orang, itu biasa aja. Ya emang kalau jiwa-jiwa jiwa-jiwa lamanya mungkin ya, bagi masih muda, dicela sama orang, dihina sama orang, pasti emosi dia. Wah, ini dasar aku malu sama jenggot, mendak jenggot, tidak malu sama jenggot, sama jubah ini, pecahkan kepalanya. Ini emosi dia. Tapi orang yang zuhud, mau dikatain orang teroris, mau dikatain orang apa, selama kita yakin kita berada di atas kebenaran, maka jalan terus, nggak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Dan perkataan yang paling bagus sih, kita tutup yang terakhir ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.
tentang pengertian zuhud. Perkataan Imam Hasan Al-Basri rahimallahu taala. Orang yang zuhud adalah ketika dia melihat orang lain, dia mengatakan orang itu lebih baik daripadaku. Orang itu lebih baik daripadaku. Bisa nggak kita seperti itu? Ketika kita keluar rumah, ketemu sama orang, kita mengatakan orang itu lebih baik daripadaku. Kalau dia masih muda, oh dosanya dikit, saya lebih tua, dosa saya banyak. Ketika lihat orang yang lebih tua, oh amal dia lebih banyak daripada amal saya. Wah ini jangan kebalik ya. Ketika kita keluar rumah, kita merasa kita udah ngaji gitu kan. Orang lain itu salah semua. Orang lain salah semua. Pokoknya dia yang paling benar. Nah ini. Ingat ikhwah, syaitan itu nggak bisa ngajak orang-orang kayak kita ini sulit. Orang yang sudah kenal kajian, diajak syaitan untuk nyembah kuburan, nyembah pohon, nggak bisa lagi, sulit bagi mereka, bagi syaitan. Tapi apa? Syaitan menggoda kita untuk kita itu merasa lebih baik daripada orang lain. Paham nggak? Syaitan itu membisiki kita, wah ini dia nih, lo ngaji, lo kenal sunnah dia nih. Kamu tuh lebih kenal sunnah, kamu tuh lebih baik daripada dia. Nah ini bisikan syaitan. Tapi orang yang zuhud, ketika dia keluar rumah, ketemu sama orang, dia mengatakan orang ini lebih baik daripada saya. Bisa pahami ya? Wallahu a'lam bishawab. Yang sedikit ini semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, daripada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah pekan depan masih tentang zuhud ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.